Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tawfiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dan alhamdulillah kita sedang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam suratul Insan. Dan pada ayat yang terakhir yang kita jelaskan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas mereka disebabkan oleh kesabaran mereka di dunia, jannatan wa harira. Ya, jadi di antara balasan yang akan mereka dapatkan itu adalah jannah dan juga sutra. Dan ini tentunya berbeda dengan apa yang kita saksikan di dunia. Jadi semua penamaan-penamaan yang disebutkan berkaitan dengan kenikmatan surga yang memiliki kesamaan secara nama dengan apa yang ada di dunia, maka itu hanya sama secara nama tapi berbeda secara hakikat. Ya, karena Nabi SAW ketika menjelaskan tentang kenikmatan surga, beliau mengatakan, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Bahwasanya kenikmatan surga itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan bahkan belum pernah terbesit dan terbetik di dalam pikiran manusia. Artinya ketika kita mendengar kenikmatan tentang surga, maka pasti melebihi dari apa yang terbayangkan di dalam pikiran kita. Ketika kita membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga, di mana ayat-ayat tersebut di dalamnya disebutkan nama-nama kenikmatannya sama dengan apa yang ada di dunia, maka itu hanya sebatas kesamaan dalam nama saja. Dan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mengenalkan kepada kita hal-hal yang sifatnya gaib, Allah menyebutkan dengan sesuatu yang kita kenal. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita memiliki ketertarikan terhadap apa yang Allah sebutkan. Sama juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya, maka Allah menyebutkan dengan sesuatu yang kita kenal, tapi secara hakikat berbeda. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya ini adalah penjelasan secara terperinci berkaitan dengan
bentuk-bentuk kenikmatan yang Allah akan berikan kepada mereka yang dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Muttaqiina fiha mereka duduk dengan sempurna di atas al-araik, ya, di atas tempat-tempat duduk yang penuh dengan kemewahan, arika. Dan ketika seseorang duduk, ya, jadi al-ittika ini bukan sebatas duduk seperti duduk yang biasa, tapi dia adalah model duduk yang dipenuhi dengan kenikmatan, ketenangan. Itulah yang dimaksud dengan al-ittika. La yarawna fiha syamsan. Mereka tidak melihat, ya, mereka tidak melihat di dalam surga tersebut syamsan, matahari yang membuat mereka kepanasan, atau matahari yang membuat mereka termudarati oleh matahari tersebut sebagaimana kita di dunia. Ya, matahari tidak diragukan sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita, tapi terkadang kita merasa termudarati oleh matahari tersebut, oleh panasnya, ya, sehingga seseorang itu berkeringat dan seterusnya. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Juga tidak merasakan bardan syadida, kedinginan. Ya, jadi tidak kepanasan dan juga tidak kedinginan. Bal jami'u awqatihim fi dhillin dhalil la harra wala barad. Seluruh waktu yang dimiliki oleh penghuni surga itu berada dalam suatu naungan, sehingga tidak merasakan panas dan juga tidak merasakan dingin, tidak merasakan panas yang menyebabkan dia tidak nikmat, dan juga tidak merasakan dingin yang menyebabkan ia tidak nikmat. Bihaitsu yataladzadzu bihil ajsadu wa la tata'allam min harrin wala barad. Jadi tubuh penghuni surga itu senantiasa merasakan kenikmatan, dia tidak tersakiti oleh panas dan juga tidak tersakiti oleh dingin. Ya, jadi kenikmatan yang sempurna. Ya, jadi kalau di dunia kita merasakan suatu kenikmatan, maka senikmat apapun yang kita dapatkan di dunia itu tidak ada yang sempurna. Ya, ketika kita makan, ya, ketika kita minum dengan minuman yang sangat nikmat, ada kalanya kita masih ingin makan, kita masih ingin minum, tetapi kita sudah tidak sanggup untuk makan dan minum. Jadi ada batasnya untuk menikmati kenikmatan dunia. Tetapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sempurna. Dan jangan dikiaskan, ya, atau jangan disamakan keadaan kita di dunia dengan keadaan kita di akhirat, ya, sehingga jangan kemudian mempertanyakan bagaimana kalau dia makan terus, ya, apakah akan menimbulkan mudarat sebagaimana ketika dia di dunia. Maka tidak sama keadaan kita di alam dunia dan ketika kita di alam akhirat. Jadi salah satu hal yang penting, ya, berkaitan dengan apa yang Allah ceritakan tentang alam akhirat, ya, di mana kita tidak boleh mengkiaskannya dengan apa yang ada di alam dunia, karena memang berbeda, ya, alamnya saja berbeda, sehingga keadaan orang yang ada di dalamnya juga menjadi berbeda. Ya, sama juga dengan alam barzakh, ya, alam kubur. Alam barzakh atau alam kubur, Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang derajatnya secara makna mencapai derajat mutawatir
itu menjelaskan bahwa di alam kubur ada kenikmatan dan juga ada siksaan. Tetapi kalau kita melihat di kuburan, ya, kita tidak melihat hal tersebut. Ya, maka kita katakan bahwa berbeda, ya, berbeda alam yang kita lihat dengan alam yang gaib yang tidak kita lihat. Ya, di alam kubur ketika Nabi telah menjelaskan bahwa di sana ada kenikmatan dan ada siksaan, bahkan dikatakan alam kubur itu bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah, dia bisa menjadi taman-taman surga. Nah, kita tidak boleh mengkiaskan apa yang kita lihat, ya, dengan kuburan yang ukurannya hanya sekian kali sekian. Ya, bagaimana mungkin ada taman surga di situ? Ya, kita tidak berpikiran seperti itu karena itu alam yang berbeda dengan alam yang kita lihat saat ini. Ya, jadi yang menjadi penting bagi kita di saat mendengarkan atau membaca ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perkara yang gaib, yaitu kita berkewajiban untuk mengimaninya. Kalau itu adalah kenikmatan, maka kita imani agar kita memiliki harapan untuk mendapatkan kenikmatan itu. Sebaliknya, jika itu adalah sesuatu yang buruk, ya, siksaan, maka kita takut sehingga kita menjauhi, penyebab kita terkena oleh azab dan siksaan tersebut. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Wadaniyatan 'alaihim, dan sangat dekat kepada mereka, ya, sangat dekat, jadi pepohonannya sangat dekat kepada mereka. Buah dari pepohonan itu juga sangat dekat kepada mereka. Wa dhullilat qutufuha tadlila, dan dimudahkan, teramat sangat mudah bagi mereka untuk memetik buah dari pepohonan. Jadi selain meneduhi mereka, juga buahnya sangat mudah untuk dipetik. Kita bisa membayang-bayangkan, menghayal-khayalkan betapa nikmatnya keadaan orang yang berada di dalam surga. Ya, jadi ini bukan merupakan cerita-cerita khayalan, ya, tapi ini adalah sesuatu yang nyata. Ya, karena ini adalah cerita yang terdapat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikannya. Wa yutafu ala ahli al-jannah ay yaduru alaihim al-khadam wal wildan, dan dikelilingi, ya, para ahli surga itu dikelilingi, ya, oleh pembantu-pembantu bi'aniyatin min fiddah wa akwabin kanat kawarira. Jadi pembantu-pembantu tersebut, ya, itu membawa bejana-bejana yang berisi dengan makanan, kemudian gelas-gelas yang berisi dengan minuman, dan juga itu menjadi sumber kenikmatan. Jadi bukan hanya makanannya yang menjadi sumber kenikmatan, tetapi tempatnya sekalipun itu menjadi sumber kenikmatan. Sebagaimana orang-orang yang kaya di dunia ini, ya, jadi mereka tidak hanya perhatian pada isinya, tapi juga perhatian pada tempatnya. Tempatnya dari perak, ya, bahannya perak, tapi tampilannya itu sangat bening, ya, sangat bening, sehingga minuman yang ada di dalam itu terlihat dengan sangat jelas. Qaddaruha taqdira, dan
para pembantu-pembantu tersebut ya, ketika menuangkan makanan atau menuangkan minuman, maka mereka menuangkannya dengan sangat terukur sehingga tidak berlebihan dari apa yang menjadi kebutuhan dan juga tidak kurang dari apa yang dibutuhkan. Jadi pas-pas. Jadi tidak sisa dan juga tidak kurang. Jadi ini menunjukkan betapa sempurnanya kenikmatan tersebut. Ya, kalau di dunia ya, kadang kita merasa berlebihan, ya, akhirnya makanannya sisa atau minumnya tersisa, atau kadang masih ingin tapi sudah tidak ada makanannya atau sudah tidak ada minumannya. Ya, ada juga yang menafsirkan qaddaruha taqdira. Ya, jadi ada yang menafsirkan bahwa para pembantu tersebut yang mengelilingi para ahli surga itu mengukur memberikan makanan dan minuman dengan terukur. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa para ahli surga ketika mengkonsumsi makanan atau mengkonsumsi minuman, maka mereka juga mengukurnya dengan terukur agar tidak melebihi apa yang dia butuhkan atau tidak kurang dari apa yang dia butuhkan. Tapi pada intinya bahwa semua yang kita sebutkan itu dalam bentuk merasakan kenikmatan. Dalam bentuk merasakan kenikmatan. Jadi sekali lagi tidak boleh dikiaskan dengan keadaan ketika kita masih di dunia. Wa yusqawna fiha ka'san, dan mereka para ahli surga diberikan minuman ka'san, gelas yang penuh dengan khamar, penuh dengan arak, khamar. Jadi kalau di dunia khamar itu adalah sumber kemudaratan, kalau di surga dia adalah sumber kenikmatan. Jadi ini yang tadi kita sebutkan bahwa tidak boleh dikiaskan apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di akhirat atau di surga. Dan beberapa hal yang diharamkan bagi kaum muslimin di dunia itu menjadi kenikmatan ketika mereka di akhirat. Ya, di antaranya tadi al-khamar. Ya, khamar diharamkan bagi kita di dunia, tapi justru itu adalah kenikmatan ketika di akhirat. Nanti juga disebutkan sutra. Ya, sutra bagi kaum laki-laki itu tidak boleh dipakai. Ya, tapi di akhirat boleh dipakai. Bahkan itu adalah bagian dari kenikmatan di dalam surga. Kana misajuha zanjabila. Ya, dan khamar tersebut dicampuri, ya, dicampur dengan zanjabil, ya, dicampur dengan zanjabil, sehingga dengan adanya zanjabil tersebut semakin menguatkan kenikmatannya, baik dari sisi aromanya dan juga dari sisi rasanya. Ainan fiha, nah, di dalam surga itu terdapat ain, ya, terdapat mata air yang dinamakan dengan salsabila. Jadi semua, ya, tadi kenikmatan disebut ada khamar, bahkan di surah yang lain disebutkan ada air susu juga. Semua minuman-minuman itu adalah sesuatu yang terus mengalir dan tidak ada habisnya. Ainan fiha tusamma salsabila. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun, ya, dan berkeliling di dalam surga itu wildan mukhalladun, ya, anak-anak, ya, yang selalu berada dalam keadaannya, artinya dia tidak tua seiring dengan berjalannya waktu. Dia tetap dalam keadaan, ya, anak-anak. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, ya, khuliqu minal jannati lil baqa la yataghayyarun wa la yakburun. Mereka tidak berubah keadaannya dan juga tidak berkemas seperti di dunia, ya. Dia tetap anak-anak, ya.
idza ra'aitahum, jika kalian melihat mereka bertebaran gitu, bertebaran memberikan layanan dan bantuan kepada penghuni surga. Idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an manthura, engkau mengira mereka seperti mutiara, mutiara yang bertebaran. Ya, ini adalah perumpamaan. Ya, jadi melihat mereka itu seperti kita melihat mutiara di dunia. Ketika kita melihat mutiara bertebaran, ya, tentu orang senang melihatnya. Nah, seperti itulah gambarannya. Ya, jadi penghuni surga ini merasakan kenikmatan pada seluruh panca indera yang melekat di tubuhnya. Matanya merasakan kenikmatan, telinganya merasakan kenikmatan, semua merasakan kenikmatan. Makanya di ayat yang selanjutnya dikatakan wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman. Jadi ketika melihat di sana, maksudnya di surga, maka yang terlihat semuanya adalah kenikmatan. Wa mulkan kabira, dan kerajaan yang sangat luas. Jadi kalau kita di dunia pergi ke suatu tempat yang kita anggap itu adalah tempat yang akan memberikan kepuasan ketika kita melihatnya, maka pasti tempatnya terbatas. Ya, kita masih ingin berkeliling melihat yang lebih indah lagi, sudah tidak ada lagi. Ya, sedangkan di surga ini adalah mulkan kabira. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun. Pakaian, nah ini berkaitan dengan pakaiannya. Pakaiannya itu adalah thiyabu sundusin khudrun wa istabrak. Jadi pakaian mereka itu adalah sutra. Sutra ya, ada yang tebal dan ada yang tipis. Ada yang tebal dan ada yang tipis. Jadi kalau sundus itu yang tebal, kemudian al-istabrak itu yang tipis. Wa hullu asawira min fiddah, ya, dan mereka juga dihiasi dengan gelang-gelang yang terbuat dari perak. Ya, di ayat lain dari emas. Jadi gabungan antara emas dengan perak. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan minuman, ya, tahura, yang bersih, suci dan membersihkan. Ya, jadi membersihkan, ya, minuman itu dari tampilannya sangat bersih dan juga dari sisi fungsinya juga sangat berfungsi untuk membersihkan. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Allah Subhanahu wa taala ini semua, ya, apa balasan-balasan yang Allah sebutkan sebelumnya, kana lakum jazaa'an, adalah balasan bagi kalian ala ma aslaftumuhu minal a'mal, disebabkan oleh amalan-amalan yang telah engkau lakukan, telah kalian lakukan ketika masih berada di dunia. Wa kana sa'yukum mashkura, dan pasti setiap usaha yang kita lakukan di dunia itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun. Ya, sehingga ketika kita diberikan peluang untuk berbuat kebaikan, maka jangan kita sia-siakan peluang tersebut, sekecil apapun peluang itu. Maksudnya meskipun kebaikan itu adalah kebaikan yang dianggap ringan, ya, tidak terlalu diperhitungkan, ya, seperti memberikan sedekah dengan makanan yang sedikit atau memberikan sedekah dengan uang yang sedikit, maka itu jangan sampai kita
terhalang untuk melakukan suatu kebaikan karena melihat itu sesuatu yang sepele dan sedikit. Kenapa? Karena wa kana sa'yukum mashkura. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu ada balasannya. Di dalam surah Az-Zalzalah sana disebutkan, ya, siapa yang mengamalkan suatu amalan meskipun sangat kecil seperti biji dzarrah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan meskipun itu sedikit. Sebagaimana juga sebaliknya, jangan meremehkan keburukan, karena semua ada balasannya. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya, ya, kemudian berpindah ke tema yang lain. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an. Kami menurunkan Al-Qur'an kepada engkau. Jadi semua ayat-ayat yang menunjukkan Allah menurunkan itu menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Fihil wa'du wal wa'id. Di dalam Al-Qur'an tersebut terdapat janji dan ancaman. Wa bayanu kullu ma yahtajuhul ibad. Dan di dalam Al-Qur'an itu terdapat segala yang dibutuhkan oleh seorang hamba berkaitan dengan kemaslahatan duniawi dan akhiratnya. Sehingga inilah kitab yang paling utama bagi seorang muslim, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itulah yang menjadi kitab yang paling utama, yang paling penting untuk kita pelajari sebelum mempelajari yang lainnya, ya, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia penting? Karena di dalamnya lah, di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itulah terdapat seluruh apa yang kita butuhkan berkaitan dengan kemaslahatan duniawi kita dan akhirat kita. Karenanya jika seseorang mengesampingkan, ya, dua kitab ini, Al-Quran dan Sunnah, dan lebih mempelajari yang lainnya dan mengesampingkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka pasti dia tidak akan mendapatkan kemaslahatannya di dunia, dan sudah pasti juga tidak akan mendapatkan kemaslahatannya di akhirat. Mungkin dalam hal materi kita melihat berkelebihan, ya, berkecukupan bahkan berlebihan, tetapi tidak mendapatkan apa yang dia cari di dunia ini. Dan itu terbukti, ya, dari beberapa manusia yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala justru di saat dia berada pada puncak kenikmatan dunia yang telah ia dapatkan. Ya, jadi semua kenikmatan dunia dia telah kumpulkan, tetapi dia masih merasa ada yang hilang. Ya, ada yang dia cari dan belum dia dapatkan. Kenapa? Karena dia tidak kembali kepada apa yang Allah turunkan, sehingga dia tidak mendapatkan apa yang ia butuhkan. Karena satu hal yang penting diketahui oleh setiap manusia, bahwa manusia ini terdiri dari dua unsur. Ada jasad yang membutuhkan makan dan minum, dan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada rohani, ada hati manusia yang juga punya kebutuhan. Nah, kebutuhannya di mana untuk berkaitan rohani? Kebutuhannya disebutkan di dalam Al-Qur'an, disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kalau seseorang hanya sibuk untuk memenuhi kebutuhan jasadnya, maka pasti tidak akan merasakan, dia akan tetap merasa ada yang hilang dari sesuatu yang dia sangat butuhkan, karena kebutuhan rohaninya tidak terpenuhi. Ya, itulah sebabnya ketika seseorang sibuk dengan kebutuhan jasmaninya, lupa dengan apa yang menjadi kebutuhan rohaninya, padahal dua-duanya sangat dia butuhkan. Ya, jadi
Gambarannya seperti ini, ketika seseorang butuh kepada makan dan minum, tapi tidak mendapatkan makanan dan minuman, maka apa saja yang ada di depannya bisa dia makan. Ya, bahkan mungkin kita lihat di tempat-tempat yang sedang dilanda kelaparan, tidak ada makanan, maka rumput atau hal-hal yang pada umumnya tidak dimakan, akhirnya dia makan. Nah, seperti itu pula berkaitan dengan kebutuhan rohani. Dia sangat butuh untuk menyembah kepada Allah, tapi dia tidak tahu bagaimana menyembah, kemana dia, siapa yang dia sembah. Akhirnya macam-macam yang disembah. Ya, ada yang menyembah matahari, macam-macam objek yang dijadikan sebagai sesembahan. Karena tidak tahu, ya, di saat yang sama dia butuh untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di zaman ini, ya, di zaman ini di mana dari sisi teknologi sudah sangat maju, ya, hal-hal yang bersifat materi sudah berkembang dengan sangat pesat, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan dengan perdukunan, dengan paranormal dan seperti itu juga masih eksis, ya. Kenapa? Karena ada di antara manusia yang berusaha, dia ada kebutuhan rohaninya yang tidak terpenuhi dan mencarinya di tempat-tempat yang seperti itu. Ya, jadi hal yang penting untuk kita camkan di dalam diri kita bahwa Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW inilah kitab yang paling utama untuk kita pelajari sebagai seorang Muslim. Kenapa? Disebutkan oleh Syekh Sa'di sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, bahwa di dalamnya terdapat bayanu kulli ma yahtajuhul ibad. Di dalamnya terdapat segala penjelasan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Wa fihi al-amru bil qiyam bi awamirihi wa syara'ihi atammal qiyam. Dan di dalamnya terdapat perintah untuk menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, was-sa'yu fi tanfidhiha was-sabru ala dzalik, dan juga berusaha untuk menerapkannya dan sabar di atasnya, ya, karena memang di dalam menjalankan perintah Allah itu membutuhkan kesabaran, sebagaimana juga ketika kita ingin meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah juga membutuhkan kesabaran. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.